كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yakni strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berdasarkan kurikulum Merdeka, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kurikulum Merdeka dan beberapa pembahasan tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kebijakan baru di dunia pendidikan Indonesia yang memberi kebebasan bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran difokuskan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata. Kurikulum ini menekankan pentingnya student-centered learning, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan kompetensi yang berorientasi pada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selanjutnya, masuk ke materi dan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan sejarah budaya, dan peradaban Islam. Selain memahami sejarah, siswa diajak untuk mengapresiasi nilai-nilai moral dan budaya Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari SKI, siswa diharapkan mampu pertama mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam dan kontribusinya terhadap dunia. Kedua, memahami perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Ketiga, mengapresiasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan toleransi, kebersamaan, dan kemajuan. Nah, materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI memiliki peran penting dalam membentuk wawasan sejarah kebudayaan yang kuat pada siswa. Melalui SKI, siswa tidak hanya mempelajari peristiwa-peristiwa historis, tapi juga menyerap nilai-nilai moral yang terkandung dalam peradaban Islam. Pengajaran SKI bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai asal-usul, perkembangan, dan pengaruh peradaban Islam di dunia. Hal ini diharapkan dapat membangun sikap yang toleran, menghargai keberagaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Nah, dalam metode Project Based Learning atau biasa disingkat PBL ini melibatkan siswa dalam sebuah proyek untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan kompleks. Di dalam SKI ini, guru dapat memberikan proyek yang relevan. Misalnya, yang pertama itu membuat dokumentasi visual atau digital tentang peradaban Islam pada masa kekhalifahan tertentu. Melakukan proyek mini riset tentang tokoh-tokoh sejarah Islam seperti Khulafaur Rasyidin atau ilmuwan Islam terkenal. Menyusun permanen mini terkait kebudayaan Islam, contoh-contohnya kaligrafi, arsitektur masjid, karya ilmiah Islam, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan membahas pembelajaran berbasis inquiry based learning. Dalam metode ini, siswa didorong untuk mengenal dan menemukan informasi sendiri melalui proses bertanya, meneliti, dan mengeksplorasi. Contohnya, seperti siswa diberi kesempatan untuk meneliti pengaruh peradaban Islam dalam sains atau teknologi, mengkaji budaya dan tradisi Islam yang ada di Indonesia, dan peran sejarah Islam dalam perkembangan.
budaya lokal. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan topik tertentu seperti perkembangan Islam di dunia atau tokoh-tokoh penting dalam Islam. Ini membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya tentang kemampuan komunikasi dan kerjasama, memahami perspektif tentang peradaban dan budaya Islam, melakukan presentasi kelompok tentang penemuan mereka kepada kelas. Selanjutnya, pembelajaran SKI yang bersifat kontekstual. Pembelajaran SKI juga dapat disampaikan dengan mengaitkan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya, mengaitkan pelajaran sejarah dengan toleransi dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Yang kedua, membahas kontribusi tokoh-tokoh ilmuwan muslim terhadap ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya, penggunaan media dan sumber belajar digital dalam pembelajaran SKI. Guru dapat menggunakan teknologi digital untuk memperkaya pengetahuan seperti video sejarah, aplikasi, atau sumber daya daring. Platform ini dapat mempermudah siswa untuk menjelajahi situs virtual. Yang kedua, mengakses buku elektronik dan artikel yang mendukung pemahaman lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga, membuat proyek digital seperti blog atau vlog yang membuat cerita-cerita inspiratif dari sejarah Islam. Selanjutnya, penilaian autentik. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar. Contoh penilaian autentik di SKI meliputi yang pertama, portofolio siswa yang memuat proyek-proyek mereka selama 1 semester. Yang kedua, refleksi pribadi tentang pembelajaran sejarah Islam dan penerapannya dalam kehidupan. Yang ketiga, penilaian dari hasil diskusi atau presentasi kelompok yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya, contoh rencana pembelajaran SKI dengan strategi kurikulum Merdeka. Di sini adapun temanya yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Pendahuluannya, nah di sini pada tahap ini guru itu mengajak siswa untuk berdiskusi dan guru mengenalkan kekhalifahan Abbasiyah sebagai masa keemasan peradaban Islam. Selanjutnya, guru menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Siswa diminta mencari informasi tentang sumbangan peradaban Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini selanjutnya itu guru memberikan tugas proyek. Nah, di sini siswa membuat poster atau gambar atau presentasi tentang kontribusi ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Selanjutnya, melakukan diskusi kelompok, membahas perbedaan masa kekhalifahan Abbasiyah dan masa sebelumnya. Dan selanjutnya itu siswa melakukan refleksi sebagai penutup mengenai tentang pentingnya pengetahuan dalam membangun peradaban. Nah, di sini adapun penilaian guru yaitu ada refleksi individu, portofolio proyek, dan presentasi kelompok yang telah tampil. Penggunaan media digital dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam dunia pendidikan, media digital menawarkan berbagai peluang besar untuk memperkaya metode pembelajaran, khususnya dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Penggunaan teknologi memungkinkan guru menyajikan materi secara lebih dinamis dan interaktif, misalnya dengan menyampaikan video sejarah yang berisi kisah-kisah dari tokoh-tokoh Islam, perkembangan peradaban, hingga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Media seperti ini tidak hanya membantu untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memudahkan siswa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam. Aplikasi dan platform digital sebagai alat pembelajaran. Berbagai aplikasi dan platform digital sebagai aplikasi pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran, website edukasi, dan perpustakaan digital dapat dimanfaatkan untuk menyediakan akses ke berbagai sumber sejarah kebudayaan Islam. Guru dapat merekomendasikan platform tertentu yang sesuai untuk membantu siswa mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Aplikasi dan platform ini biasanya dilengkapi dengan fitur interaktif seperti kuis atau latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan siswa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Konsep penilaian autentik dalam kurikulum Merdeka.
Penilaian otentik dalam kurikulum Merdeka menekankan pada penilaian komprehensif dan berfokus tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pendekatan proses belajar. Pendekatan ini berbeda dengan penilaian tradisional yang mengukur kemampuan siswa hanya melalui tes atau ujian. Dengan penilaian otentik, guru bisa melihat sejauh mana siswa menerapkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari untuk menilai aspek-aspek seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Selanjutnya, pentingnya portofolio sebagai instrumen penilaian. Salah satu contoh penilaian otentik dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah portofolio siswa. Portofolio ini mencakup berbagai proyek dan tugas yang dikerjakan siswa selama 1 semester. Dalam portofolio ini, siswa dapat menampilkan hasil karya seperti laporan, esai, atau proyek multimedia yang menggambarkan pemahaman mereka terhadap sejarah Islam. Portofolio bukan hanya kumpulan tugas, tetapi juga menunjukkan perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Melalui portofolio, guru bisa mengamati peningkatan pemahaman dan kemampuan siswa secara mendalam. Mari bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Agama Islam. Pari unggul mendunia.